Baik Ibu Bapak Saudara semuanya, saya akan sampaikan khotbah sesuai dengan tema yang diberikan buat saya. Don't compare, don't compete, don't complain. Saudara, saya ingin memulai dengan ini. Saya rasa di depan sudah ada gambar, mungkin multimedia bisa bantu. Multimedia bisa ikuti apa yang saya khotbahkan. Saya sudah siapkan gambar untuk ibu bapak saudara semuanya dan saudara akan lihat sama-sama. Saya ingin ajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah multimedia siap? Bisa bantu dari ya. Oke. Saya rasa wajah-wajah ini tidak asing buat kita semuanya. Bagian kiri siapa? Leonardo da Vinci, semuanya tahu ya, karya-karyanya hebat. Lalu kemudian yang suka sport, yang suka olahraga, yang tengah adalah Lionel Messi. Saya rasa kalau Anda penggemar sepak bola atau Anda tidak penggemar pun, saya rasa Anda juga cukup familiar dengan Lionel Messi. Dan yang ketiga adalah Albert Einstein. Kalau saya ajukan pertanyaan kepada Anda, menurut Anda, tolong jawab ya, setiap orang harus punya jawaban. Menurut Anda, di antara ketiga tokoh ini, ketiga orang ini, mana yang paling jenius? Siapa yang berkata Da Vinci dulu dah, urut? Ada? Enggak. Messi, angkat tanganmu. 1. Ini penggemar bola berat ini kelihatannya. Albert Einstein, angkat tanganmu yang jenius. Wow. Mayoritas kalau saya tanya siapa yang paling jenius, Anda memilih Albert Einstein. Kira-kira apakah jawaban Anda benar? Di antara ketiga orang ini yang paling jenius adalah Albert Einstein. Saya berkata semuanya itu jenius. Kalau Anda menjawab 1 di antara 3 ini, jawaban Anda tepat tapi kurang tepat. Orang Jawa bilang bener neng ora bener, you know? Sama ya bahasanya sama ya. Bener tapi kurang bener. Sebab 3-3-nya jenius. Da Vinci itu jenius cuma di bidang art atau seni. Messi, Pak, jawabanmu betul loh Pak. Messi itu jenius tapi soal bola. Albert Einstein jenius soal matematika fisika. Jadi 3-3-nya jenius semua. Cuma di bidangnya masing-masing. Kalau kita berkata yang satu lebih jenius, yang lain keliru. Sebab coba pikirkan baik-baik, Da Vinci itu jenius di bidang art atau seni. Coba suruh main bola. Jadi jenius enggak? Baru sebentar ngos-ngosan, gak bisa buat banyak. Messi jenius soal sepak bola. Coba suruh hitung-hitungan. Mungkin dia akan tampak sedemikian bodoh. Einstein pinter sekali, tapi coba dah dia suruh gambar. Dia suruh lukis, dia suruh pahat patung. Maka Anda juga ngerti jawabannya. Gak ada karya bagus yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya sederhana. Mereka tidak bisa dibandingkan. Makanya ojo, tahu lagunya? Mau nyanyi? Ojo dibanding-banding ke. Gak usah dibandingkan. Kenapa saudara? Einstein pernah berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa dia paling bodoh seumur hidupnya. Karena ikan bukan binatang darat. Dia jago berenang, tapi suruh panjat pohon gak bisa. Kucing, singa, itu lari kenceng, tapi suruh terbang. Suruh hidup di air, renang bisa mungkin, tapi gak selamanya bisa di air. Jadi kesimpulannya sesimpel, jangan pernah membanding-bandingkan dalam hidup.
jangan pernah membanding-bandingkan. Kalau kita membanding-bandingkan, saya akan berkata kepada Anda akan paling menjadi orang yang tidak bahagia dalam hidup. Anda akan kehilangan banyak potensi dalam hidup. Anda kehilangan banyak relasi dalam hidup. Anda kehilangan banyak sukacita dalam hidup. Anda kehilangan rasa aman dalam hidup. Mari kita masuk firman Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Latar belakangnya adalah setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada muridnya Petrus. Lalu kemudian terjadilah percakapan Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan setelah percakapan itu selesai, Petrus itu berpaling dan ia melihat murid yang dikasihi Yesus. Lalu kemudian muncullah pertanyaan ini, 21-22. Ketika Petrus melihat murid itu, murid yang dikasihi itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Sebab Tuhan sudah berkata kepada Petrus, Petrus, nanti di masa tuamu engkau tidak bisa bebas lagi. Engkau akan menyerahkan tanganmu diikat dan Tuhan akan lakukan apa yang dia mau. Makanya ketika melihat kepada si murid ini, Yesus kemudian menjawab, ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, dengan kata lain, kalau aku menghendaki dia tidak mati sampai aku datang. Jawab Yesus apa? Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jawaban Yesus keras tidak menurut Anda? Keras banget ya. Sebab ketika Petrus tanya, Guru, nanti yang terjadi sama orang ini seperti apa? Yesus menjawab, itu bukan urusanmu. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, gak usah kamu bandingkan. Kenapa saudara? Setiap orang sudah punya jalan hidupnya sendiri. Setiap orang sudah punya blueprint, cetakan birunya masing-masing. Kita lahir dari keluarga seperti apa, lahir dari ras suku apa, lahir dari kota apa, potensinya seperti apa, talentanya seperti apa, panggilannya seperti apa. Itu sudah bagian daripada rencana Tuhan. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu hanya akan membuat kita seperti Petrus. Petrus menoleh ke samping, kemudian tanya kepada Yesus gurunya, apa yang terjadi kepada orang ini. Yesus sebetulnya memberikan sebuah makna kepada kita semuanya. Jangan menoleh ke samping, jangan lihat kanan kirimu, urus urusanmu sendiri. Artinya fokus dengan panggilan hidupmu. Setiap orang sudah direncanakan Tuhan untuk sebuah maksud dan tujuan tertentu. Amin. Dan selalu tujuan Tuhan indah semuanya. Enggak perlu dibanding-bandingkan. Begitu kita membandingkan, kita akan kehilangan visi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Contoh lagi di dalam Alkitab, Kain dan Habel. Saya rasa cerita ini cukup populer, dari sejak sekolah minggu kita tahu cerita ini. Kenapa Kain membunuh Habel adiknya? Mungkin Anda menjawab, karena iri. Dari iri menjadi panas hati. Dari panas hati jadi membunuh. Pertanyaannya lagi, kenapa iri? Orang bisa iri kalau apa? Coba saya tanya, kalau seandainya cerita itu Kain sendirian mempersembahkan korban, dia bisa iri enggak? Kenapa orang iri? Tolong jawab. Karena melihat orang lain dan membandingkan, setuju enggak? Orang kalau enggak lihat orang lain, orang enggak bandingkan, dia enggak bisa iri loh. Akan menjadi aneh ketika ditanya, kenapa kamu iri? Padahal dia enggak lihat orang lain, dia enggak noleh kepada orang lain, dia enggak bandingkan dengan orang lain. Jadi aneh.
Karena iri itu hanya muncul ketika kita membandingkan dengan orang lain. Yang dilakukan Habel apa? Sampai Kain membunuh adiknya sendiri. Kesalahan Habel apa sih? Gak ada. Masalahnya cuma satu. Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel yang diterima. Kain kemudian membandingkan, muncul iri, muncul panas hati, kemarahan yang luar biasa. Dia timpakan kepada adiknya dengan cara dia bunuh adiknya. Contoh lagi dalam Alkitab. Ini cerita tentang apa? Yusuf dan saudara-saudaranya. Jawab pertanyaan saya. Sebutkan satu kesalahan Yusuf yang cukup jadi alasan untuk saudara-saudaranya benci kepada Yusuf, lalu kemudian menjual Yusuf sebagai budak. Sebutkan satu alasan saja. Satu kesalahan Yusuf saja. Satu-satunya kesalahan hanya mengucapkan mimpinya. Setuju dah? Yusuf tidak merugikan saudara-saudaranya. Dia nggak lakukan kejahatan, kesalahan yang fatal untuk saudara-saudaranya. Kalau ditanya salahnya memang cuma satu. Dia ceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Tapi namanya saudara, namanya sedulur, namanya keluarga. Cerita mimpi boleh nggak sih? Boleh nggak? Salahnya ngapa menceritakan mimpi? Tapi kenapa cuma cerita mimpi? Saudaranya menjual Yusuf jadi budak. Maka sebenarnya inti dari masalah itu bukan soal mimpinya saja. Inti masalahnya saudara tahu? Secara singkat, Alkitab tulis seperti ini, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf tidak buat kesalahan apa-apa, saudara. Kalau sampai Yusuf dijual jadi budak, itu cuma masalahnya satu. Ayahnya terlalu mengasihi Yusuf, buatin jubah yang maha indah, dan itu membuat saudara-saudara Yusuf merasa kok dibedain, membuat mereka iri, dari iri jadi benci, tidak mau menyapa, dijual jadi budak. Makanya kalau kita mulai membandingkan diri, kita akan kehilangan sukacita dan itu akan merusak relasi. Persaudaraan bisa rusak gara-gara membandingkan diri. Orang tua punya warisan, anaknya ada 2 atau 3. Yang satu dikasih sedikit beda. Itu bisa loh ngamuk anak yang lain. Anda pernah dengar cerita seperti ini? Keluarga pecah, persaudaraan pecah, cuma gara-gara warisan. Kok bisa? Warisan yang satu lebih banyak daripada warisan yang lain. Padahal pada kenyataannya warisan dibagi rata itu nyaris mustahil. Selalu beda. Cuma prosentase bedanya ini saudara yang seringkali dimasalahkan. Ada 2 rumah, yang satu di sini, yang satu di sana. Gimana caranya? Padahal sebetulnya bahasa sederhananya, masa sih sama saudara terlalu hitung-hitungan? Setuju enggak? Cuma ketika membandingkan, kehilangan sukacita bisa merusak relasi. Ada yang mau uang 500.000? Yang mau tolong angkat tanganmu. Oh, imanmu kecil sekali. Ada yang mau? Karena enggak mau, ini hanya contoh saja. Kalau Anda mau beneran saya kasih saudara. Contoh. Pak yang tadi angkat tangan, yang mimpin pujian, mau 500.000. Mau ya Pak ya? Kelihatan wajahnya senyum terus gitu. Ini baru cerita angan-angan saja sudah sangat happy. Apalagi benar-benar dapat 500.000.
pasti tambah senyumnya lebar. Mau sekaya apapun tambah 500.000 tetap sukacita kok. Cuma kalau ceritanya berlanjut gini gimana? Saya kasih Anda 500.000, Anda akan bilang kepada saya apa? Terima kasih. Senang? Senang. Wow, langsung berpikir, wah yang ini harus kerep-kerep diundang ini. Karena kalau ketemu kasih saya uang kok. Betul ya? 500.000 Anda senyum, Anda ketawa. Tapi gimana jalan ceritanya? Seandainya setelah aku kasih Bapak 500.000, tiba-tiba aku keluarin 1 juta, aku kasih. Aku keluarin 1 juta lagi, aku kasih. Aku keluarin lagi 1 juta, aku kasih. Bapak yang tadi senyum, tiba-tiba, hah? Betul enggak? Kemudian lihat, loh, semua jemaat dikasih 1 juta, aku berapa? Dari orang yang paling bersyukur, dia bisa jadi orang paling kepahitan dengan saya. Padahal untungnya apa, saudara? Betul enggak? Dia ruginya apa? Ada ruginya? Untung enggak? Untung 500.000. Tapi begitu yang lain dapat 1 juta. Yang 500.000 seolah-olah jadi tidak ada artinya. Dan dia mempertanyakan, kenapa aku 500.000? Yang lain 1 juta. Kenapa kehilangan sukacita? Kenapa kehilangan relasi? Jadi marah dengan saya. Karena dia sibuk membandingkan satu dengan yang lain. Yesus memberikan perumpamaan yang sangat simpel tapi bagus sekali. Satu waktu ada orang nganggur, tidak dapat kerjaan. Pemilik kebun anggur berkata, udahlah daripada kamu nganggur, kamu kerjalah di kebunku. Upahnya sekian ya. Kamu masuk jam 8, selesai jam 5 misalnya demikian. Ini upahnya kita sepakat deal. Dia senang, nganggur tidak dapat kerja, sekarang dapat kerja. Tapi rasa sukacitanya beberapa jam kemudian merasa, kenapa ya? Pemilik kebun anggur ini mulai memasukkan pegawai-pegawai baru padahal tidak start di jam yang sama dengan saya kerja. Jam 9 ada orang baru kerja. Jam 12 ada orang baru kerja. Dia masih berkata dalam hatinya, dalam pikirnya, enggak apa-apalah. Mesti nanti hasilnya tetap beda. Masa kerja jam 8 sama kerja jam 12 hasilnya sama. Lebih ngamuk lagi, ada orang kerja 1 jam sebelum itu selesai. Dan pemilik kebun anggur itu kasih kesempatan. Kok bisa ya, ngapain 1 jam kerja. Tapi dalam hatinya dia masih menenangkan. Mau dia dapat hasil kecil sekali tentunya. Tapi begitu dia terima gaji hari itu. Dan dia lihat temannya yang masuk tengah hari dapat gaji sama. Dia mulai marah. Apalagi ketika melihat jam-jam terakhir masih ada orang yang masuk kerja dan dikasih uang sama, gaji sama, upah sama. Dia mempertanyakan, di mana keadilanmu engkau pemilik kebun anggur? Coba ditanya dan coba dijawab. Menurutmu pemilik kebun anggur ini adil enggak? Adil enggak? Kalau Anda menjawab tidak adil, Anda salah loh. Tuhan Maha Adil loh. Adil. Kenapa adil? Adil itu tidak selalu sama rata, sama besar. Setuju enggak? Anda punya anak 2, yang satu gemuk, jangan lihat di depan saudara. Anda punya anak 2, yang satu besar, yang satu kurus. Anda punya pizza, ada 8 slice. Kalau adil, Anda bagi rata. Yang gemuk dapat 4 slice, yang kurus dapat 4 slice. Itu namanya adil, setuju enggak? Anda setuju? Itu tidak adil.
Kenapa tidak adil? Yang gemuk masih lapar, yang kurus baru makan 1-2 selai sudah kekenyangan, mau muntah. Disuruh tetap maksa makan, dia muntah. Adil enggak? Anda orang tua lah, kasih jajan anakmu kuliah sama TK, sama enggak? Adil enggak? Halo? Adil. Karena disesuaikan kapasitas kemampuan. Tapi tidak cuma itu, kasih karunia itu selalu lebih mengatasi dari keadilan apapun. Dalam konteks penggarap kebun ini, masalahnya cuma satu, dia membandingkan dengan pekerja yang lain. Dia kehilangan sukacita, kehilangan relasi, kehilangan hubungan. Jangan suka membanding-bandingkan. Amin. Sudah mulai enggak usah tengok kanan kiri. Pelayanan sama, enggak usah banding-bandingin. Saya menggembalakan selama 5-6 tahun ini saudara-saudara. Saya pegang dari awal, kami enggak perlu membandingkan. Udahlah, setiap orang, setiap pelayanan, setiap gembala itu sudah punya kapasitasnya masing-masing, sudah punya berkatnya masing-masing, sudah ditakar Tuhan dan takaran Tuhan selalu tepat. Yang saya lakukan, yang kami lakukan apa? Memperbesar kapasitas hidup kami, memperkuat karakter kami, bertanggung jawab dengan seberapapun yang Tuhan percayakan. Nanti kalau kapasitasnya menjadi lebih besar, karakternya menjadi lebih kuat, Tuhan pasti percayakan dengan sendirinya. Kalau lihat kanan kiri bisa frustasi kita, betul enggak? Oh, kok gereja baru cepet banget, tiba-tiba jemaatnya ribuan, saya udah melayani puluhan tahun, enggak kemana-mana, frustasi kita nanti. Makanya belajar, jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Tapi juga jangan suka pamer, saudara. Kalau Anda suka pamer itu melukai orang lain. Saya tahu kita memang tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tapi juga jangan jadi orang yang suka pamer. Kalau Anda suka pamer, saudara seimanmu, sahabatmu, keluargamu sedang lemah. Dia bandingkan dirinya dengan Anda yang suka pamer, dia bisa sakit hati loh. Dia bisa kehilangan relasi dengan Anda. Makanya jangan suka yang mudah-mudah aja, yang asik-asik aja. Nggak usah membuat orang lain jadi kehilangan damai sejahtera gara-gara hidup kita. Membandingkan diri itu juga membuat kita kehilangan rasa aman. Contoh dalam Alkitab adalah Saul dan Daud. Alkitab menulis apa? Kalau kita baca 1 Samuel 18, saya bacakan dengan singkat. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja pun akan jatuh kepadanya. Salahnya Daud apa? Menang lawan Goliat itu salah? Salah atau benar? Benar lah. Diutus kemanapun Daud pergi dan pulang kasih kemenangan. Salahnya apa sih? Kalau Anda seorang owner perusahaan, Anda kirim sales Anda, pulang selalu bawa omset banyak. Saya tanya salahnya apa? Anda happy kan? Tapi ini aneh Saul memang. Ketika melihat rakyat memuji Daud lebih daripada Saul, dia marah. Kalau saya, karyawan saya pulang bawa omset banyak, dan kemudian orang memuji, ini karyawannya Pak Petrus ini hebat, keren. Bahkan lebih jago jualan daripada Pak Petrus. Saya tutup mata saudara. Yang penting cuannya masuk ke saya, betul gak? Loh, masuk akal gak? Kan Saul juga mikirnya simpel. Harusnya kemanapun disuruh Daud pulang membawa kemenangan. Cuma pikirnya adalah begitu dia bandingkan
Kenapa rakyat memuji aku cuma beribu-ribu hitungannya dan Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, mulai rasa tidak aman muncul. Jangan-jangan nanti Daud akan mengkudeta. Jangan-jangan nanti Daud akan mempengaruhi rakyat. Kemudian memprovokasi dan jabatan ini jatuh kepada dia. Padahal Daud tidak pernah sekalipun melakukan itu. Punya kesempatan 2 kali untuk membalas Saul. Karena Saul kejar-kejar Daud untuk dibunuh. Daud punya kesempatan 2 kali untuk gantian membunuh. Tapi Daud berkata, dijauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karakter sedemikian bagus, sedemikian kuat, tapi dicurigai. Kenapa? Sekali lagi, membandingkan. Membandingkan akan membuat kita kehilangan rasa aman. Dan kehilangan rasa aman membuat kita selalu berpikir jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Begitu jangan-jangan overthinking ini kuasai hidup kita, maka kita akan kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Pengambilan keputusan kita pun jadi tidak objektif lagi karena sudah overthinking. Semuanya dimulai dari membandingkan diri dengan orang lain. Tapi yang lebih parah adalah gini. Kalau membandingkan diri membuat kita memiliki rasa tidak aman, itu tidak diatasi dengan baik, maka nanti akan lanjut di poin yang kedua. Kita akan mulai menganggap itu sebuah persaingan. Betul tidak? Makanya tema ini sebetulnya bagus sekali, karena runtut sekali. Kita membandingkan diri dengan orang lain, kalau itu tidak teratasi, kita pasti akan bersaing dengan orang lain. Bersaing menguras emosi, menguras energi. Kalau kita kalah dalam persaingan itu kita komplain. Makanya kan temanya jangan membandingkan, yang kedua jangan bersaing, dan yang ketiga jangan mengeluh. Di ibadah ini saya akan sampaikan poin pertama dan poin kedua karena keterbatasan waktu. Nanti sore saya akan lanjut di poin jangan mengeluh. Tapi saya ulang sekali lagi, kalau kita membandingkan akan membuat kehilangan rasa aman dalam hati hidup kita. Dan kalau itu tidak diselesaikan, kita akan mulai bersaing. Saul bersaing dengan Daud yang bahkan tidak sadar kalau Saul sedang bersaing dengan dia. Makanya Saul mulai cari cara untuk bunuh Daud. Mulai dari cara paling halus, caranya gimana? Dia buat seolah-olah ini sayembara terbaik, penawaran terbaik untuk Daud. Kalau engkau mau aku ambil jadi menantuku, mau dapat anakku, maka maharnya adalah 100 kulit katan orang Filistin. Betul gak? Kelihatannya baik ya. Kamu bisa jadi menantuku. Tawaran kan menarik ini. Kelihatannya baik. Tapi saudara lihat syaratnya apa? 100 kulit katan orang Filistin. Artinya dia harus bunuh 100 orang Filistin dengan tangannya sendiri. Itu kan sebetulnya sama saja sedang mencelakakan Daud. Sedang membunuh Daud secara halus. Tapi dia lupa bahwa Daud orang yang disertai dan diurapi Tuhan. Bukannya pulang membawa 100 kulit katan. Daud pulang membawa 200 kulit katan. Tidak cuma dengan cara yang halus, sekarang terang-terangan. Mulai dari melemparkan tombak sampai mengejar Daud kemanapun Daud pergi untuk dibunuh. Kalau kita mulai bersaing saudara-saudara, maka kita akan mulai kehilangan fokus yang utama dan kita akan menghabiskan waktu, energi, sumber daya untuk sesuatu yang bukan goals-nya. Pikirkan baik-baik. Ketika Saul mulai ngejar-ngejar Daud untuk dibunuh, itu berapa lama? Bertahun-tahun. Tugas raja itu bukan mengejar Daud dan membunuhnya. Itu bukan tugas raja. Tugas raja ngatur pemerintahan. Tugas raja adalah ngatur negara.
Tapi semenjak dia iri, dia benci kepada Daud, tugas raja jadi kabur digantikan cuma ngejar Daud dan membunuhnya. Lalu kita mulai membandingkan, muncul rasa tidak aman, mulai bersaing, kita bisa kehilangan panggilan kita. Panggilan kita nanti hanya menjatuhkan orang lain, hanya mencelakakan orang lain. Fokus supaya orang lain rugi, fokus supaya perusahaan lain bangkrut, fokus hanya untuk membuat orang lain celaka. Anda kehilangan dan Anda mengalami kerugian yang besar. Bersaing ini juga terjadi tidak cuma Saul, tapi siapa? Murid-murid. Bayangkan 12 murid Yesus sama-sama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus, jalan bareng dengan Yesus, suka duka bersama dengan Yesus, menerima pengajaran Yesus. Tapi rupanya memang mulai membandingkan, mulai bersaing itu bisa terjadi di area manapun. Termasuk dalam pelayanan. Karena murid-murid ini juga lakukan yang sama. Coba Markus 10 ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami. Mereka ini maksudnya Yohanes dan Yakobus. Perkenankanlah kami duduk di sebelah kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Jadi rupanya Yakobus dan Yohanes itu sepakat. Kompakan, yuk kita sama-sama minta kepada guru supaya besok kalau menjadi raja dan dalam kemuliaannya aku dan kamu kita akan mendampingi Yesus, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ayat 41. Mendengar itu ke-10 murid yang lain jadi apa saudara? Marah, ngamuk besar. Dia marah kepada siapa? Yakobus dan Yohanes. Pertanyaan saya, kok marah kenapa? Tolong jawab. Ini tidak rohani nih, betul gitu? Kok marah kenapa? Jawabannya simpel. Karena mereka juga pengen dapat tempat yang sama, itu aja. Tidak percaya? Yuk kita baca saudara. Markus 9 ayat 34. Lalu mereka marah itu sebetulnya bukan karena alasan yang rohani, enggak. Mereka marah itu karena kenapa didului oleh Yohanes dan Yakobus minta dalam kemuliaannya besok duduk di sebelah kanan dan kiri. Ayat 34 dari Markus 9. Tetapi mereka diam karena Yesus menegur mereka. Sebab di tengah jalan tadi mereka atau murid-murid Yesus, 12 murid Yesus mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi sebetulnya antara yang satu dengan yang lain itu terjadi persaingan. Saya mengajak jemaat di tempat ini. Gereja ini milik Tuhan, pelayanan milik Tuhan. Kita anggota tubuh Kristus masing-masing sudah tersusun sedemikian indah menurut panggilan Tuhan. Harusnya kita tidak perlu bersaing satu dengan yang lain, setuju? Gereja yang satu tidak perlu bersaing dengan gereja yang lain. Dan setiap orang di dalam satu gereja, terlebih lagi orang yang ada di dalam pelayanan, tidak perlu bersaing satu dengan yang lain. Mana sih ada anggota tubuh bersaing? Mata apakah akan bersaing dengan telinga, mana yang lebih penting? Apakah tangan akan bersaing dengan kaki? Enggak, saling support, saling dukung. Bahkan yang namanya mata saudara, mata ini kan ada dua, selalu kompak atau bersaing? Coba mata Anda lihat yang sini, mata yang satu lihat sini, bisa enggak? Yang satu lihat atas, yang satu lihat bawah, bisa enggak? Juling itu namanya, betul enggak? Yo, semuanya kompak. Kenapa Alkitab tulis kita ini ibarat anggota tubuh? Karena Yesus ajarkan kita, gak usah bersaing. Karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Makanya saya mengajak kita punya kualitas hati seperti Yohanes Pembaptis.
saya akhiri dari ayat ini, dari topik pelajaran ini. Miliki kualitas hati seperti Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes murid Yesus yang tadi, enggak. Ini Yohanes Pembaptis. Kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-19 sampai 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapa engkau? Jadi waktu itu Yohanes Pembaptis itu fenomenal, viral, terkenal. Saking terkenalnya dia, muridnya banyak. Lalu kemudian orang-orang mulai menanyakan, kamu ini siapa sebenarnya? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya apa? Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapa engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bisa enggak Yohanes berkata ketika semua orang tanya, siapa kamu? Aku Mesias. Bisa enggak Yohanes jawab itu? Dia sedang populer, di puncak popularitas, bahkan orang menduga-duga dia adalah nabi yang akan datang seperti yang dinubuatkan di para kitab. Atau paling tidak Yohanes bisa berkata, aku ini Elia. Bisa enggak? Tapi Yohanes berkata apa? Aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku hanyalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan. Setelah itu muncul atau datanglah Yesus. Yesus fenomenal juga. Mulai bahkan popularitasnya terus membesar, membesar dan membesar. Bahkan lebih terkenal dari Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis, tipikalnya adalah orang yang suka membandingkan. Dia akan kehilangan rasa aman. Dia akan bersaing dengan Yesus, betul gak? Dia akan berebut murid dengan Yesus. Tapi Yohanes menunjukkan ketika murid-muridnya pindah dari murid Yohanes menjadi murid Yesus. Kan murid-muridnya gelisah ini, pengikutnya gelisah, fansnya gelisah. Apa engkau tidak takut murid-muridmu akan semakin berkurang? Kan semuanya pada pindah kepada Yesus. Yohanes menjawab apa? Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes bahkan berkata, dialah anak domba Allah yang akan menyelamatkan umat manusia. Betul nggak? Anda lihat ada persaingan. Ya, itu loh kualitas hati. Kenapa Yohanes ngerti panggilan hidupnya? Dia tidak dipanggil untuk jadi Mesias. Dia tidak dipanggil untuk jadi Elia. Dia dipanggil hanya untuk jadi suara di padang gurun. Bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dia adalah suara untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kenapa saya ambil contoh Yohanes? Tidak semua orang punya kualitas hati seperti Yohanes. Semua orang maunya jadi nomor satu, betul gak? Kecap aja nomor satu. Tidak ada kan kecap nomor dua, tolong sebutkan. Cuma masalahnya apakah semua orang dipanggil untuk jadi nomor satu? Tidak. Makanya saudara-saudara, kalau Anda dan saya tidak dipanggil jadi nomor satu, mungkin panggilan kita nomor dua. Tapi saya berkata, jadilah orang nomor dua dengan kualitas nomor satu. Amin.
yang paling susah itu menempatkan diri dalam panggilan Tuhan. Tidak semua orang dipanggil jadi pengkhotbah. Tidak semua orang dipanggil jadi worship leader. Mungkin panggilan kita singers. Kalau Anda terpanggil untuk singers dan bukan worship leader, jadilah singer, big sound, pendukung, worship leader. Bukan orang nomor 1 betul, tapi jadilah orang nomor 2, orang nomor 3, orang nomor 4, orang nomor kesekian. Tapi kualitasmu itu adalah kualitas nomor 1. Yang paling susah itu kan gini saudara, dipanggil jadi orang nomor 2, tapi pengennya jadi nomor 1. Bahkan mencoba bersaing dengan orang yang diberikan wewenang oleh Tuhan untuk jadi orang nomor 1. Misalnya dalam ibadah, ketika masuk dalam pujian penyembahan, kalau kita bicara nomor 1, dalam arti bukan tingkatan ya, tapi dalam arti otoritas. Ketika puji-pujian, yang memegang otoritas saat itu siapa? Dalam liturgi, tentu saja pemimpin pujian, betul enggak? Tapi banyak orang, singers, menjadi singer yang buruk kalau dia lebih dominan daripada pemimpin pujiannya. Kalau dia malah bersaing dengan pemimpin pujiannya, itu singer buruk. Singer yang baik adalah dia bisa menempatkan dirinya. Saya sedikit-sedikit bisa main piano, tapi yang paling sulit itu bukan main piano kalau menurut saya. Yang paling sulit itu main filler sini. Mungkin bisa tanya sahabat saya Bro Lefran, betul enggak? Sulit. Kenapa? Jadi pendukung itu sulit, enggak kelihatan, betul enggak? Tapi kasih rasa enak itu sulit. Karena orang pengennya nonjol, betul enggak? Ayo pemain musik jujur aja, betul enggak? Yang sulit itu bisa menempatkan diri kita. Kita ini anggota tubuh, Tuhan tempatkan di mana? Jangan membandingkan supaya kita tidak perlu bersaing dengan tidak sehat. Tuhan sudah punya rencana kok dalam hidupmu, dalam hidupku seperti apa. Itu rencana yang terbaik. Jadilah versi terbaik dalam hidup kita. Pelayanan juga sama. Semuanya jadilah yang terbaik menurut panggilan kita. Doa saya kalau Anda ngerti kebenaran ini, engkau sekarang akan menjadi orang yang paling happy. Engkau tidak akan kehilangan sukacita. Engkau tidak akan merusak relasi. Engkau tidak akan kehilangan rasa aman. Dan engkau akan tetap pada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bukankah Tuhan begitu baik? Dia rancang hidup kita, keberadaan kita, semuanya sesuai dan seturut kehendaknya.